Dan segala pertemuan-pertemuan bertingkat internasional, bertaraf internasional, kenapa di pulau yang kecil ini dilakukan? Yang dari dulu berpikir kenapa ada Jakarta sebagai pusat negara, kota negara. Mungkin sebagai taksunya, mungkin dia mengambil taksu di sini, energi spiritnya. Nah, kalau Pak Yan bicara taksu Bali, apa itu taksu Bali? Halo sahabat-sahabat Iwas Inspirasi dimanapun berada. Halo sahabat Iwas Inspirasi dimanapun kalian berada. Tolong subscribe, like, share, and comment, please. Thank you. Like, comment, dan subscribe di bawah. Tentang taksu Bali, anggapan masyarakat awam, mereka itu mungkin punya suatu ilustrasi taksu seperti para dewa dan begini, ya itulah namanya ya sah-sah saja anggapan di masyarakat umum, tapi bagi pandangan Tiang sesuai dengan acuan sastra dan makna sastra, taksu itu artinya dari kata caksu. Caksu yang artinya mata atau penglihatan atau penuntun. Jadi taksu itu disebutkan dewi penuntun atau dewa penuntun. Dewa itu apa? Kan sinar. Dep kan. Nah, taksu artinya juga penglihatan. Tuntunan berarti kan pengetahuan. Taksu Bali berarti kan pakem bumi Bali. Tuntunan pakem bumi Bali inilah yang harus pakai tuntunan seperti apa yang Tiang ceritakan dahulu. Bali ini punya pakem. Inilah taksu Bali. Kalau kita mengikuti pakem bumi Bali, otomatis bumi Bali ini tetap akan hidup. Karena napas Pulau Bali kan taksu, pakemnya napasnya Pulau Bali ini kan. Dewanya Pulau Bali adalah alamnya ini kan. Kan alamnya ini yang bersinar kan. Kalau kita sekarang mengatakan taksu Bali dan taksu Bali, kita selalu berbicara taksu Bali, tapi pakemnya itu kita abaikan. Berarti bukan taksu lagi, encak ke susu kan? Artinya encak ke susu apa? Kita memilah-milah untuk mendapatkan hasil itu maksudnya. Nah ini, bahkan seolah-olah kita itu mengabaikan pakemnya, main copas, gitu loh. Nah, secara instan biar dapat hasil kan gitu kan? Kan gitu jadinya kan? Nah, makanya marilah kita kembalikan kepada pakem bumi Bali agar taksu Bali hidup seperti apa yang katakan Hulu Ampat tadi. Nah, kasisik itu merupakan sirkulasi daripada sumber kehidupan. Makanya lingam yang disebut Segar itulah Dewa Agung Mutering Jagat atau Dewa Bagus, Dewa Ngurah Mutering Jagat atau Sundaring Jagat, berarti putaran bumi dengan putaran air. Nah, inilah yang mengatur segalanya. Jika air terjadi kontaminasi karena hasil polusi yang sangat berat, otomatis akan mempengaruhi kehidupan daripada alamnya sendiri. Sama seperti pohon-pohonan bisa layu dia karena keracunan kan gitu istilahnya niki. Nah, manusia juga bisa tercemari segala penyakit kan gitu niki. Nah, baik itu yang dibawa oleh anginnya sendiri karena uap air kan istilahnya niki. Di mana kita mencari obat kalau sudah terkontaminasi dengan berbagai zat kimiawi yang betul-betul pekat di Bali. Inilah menjadi sumber penyakit. Makanya orang dahulu menjaga taksu Bali, lautan itu harus bersih. Karena dari Segar itulah semua diyakini datangnya segala penyakit. Benar nggak? Makanya di Segar dilinggikanlah Betara Gana Wigeneswara sebagai penolak segala penyakit. Artinya kita Betara Gana itu lambang ilmu pengetahuan. Ketahuilah bahwa lautan itu sumber kehidupan dan sumber hidup hayati di sana juga ada. Karena kalau air laut itu sudah diputarkan, diserap oleh panas bumi ke angkasa kan menjadi hujan kan. Jika tetap bersih, apakah tidak bermanfaat air itu bagi kehidupan manusia dan seluruh tumbuhan kan? Dan tidakkah bermanfaat bagi kelangsungan seluruh kehidupan kan? Makanya perlulah dijaga dari hulu sampai ke hilir. Danau, tukat-tukat, jangan sampai tercemari ke hilirnya, sampai ke hilirnya. Nah, indra butuh seperti apa yang dia katakan tadi, kembali kepada pergub dan perda yang mengatur itu. Pemerintah memberikan imbauan, memberikan perintah kepada bawahan, karena bawahan melangsungkan kepada bawahan, termasuk yang terbawah adalah
di grassroots, yaitu di masyarakat, malah bersinergi untuk mengatur semua itu. Kasihlah wilayah-wilayah desa adat untuk mengatur, kan itu istilahnya niki. Karena desa adat yang tahu lingkungannya. Kan niki bikinkanlah, makanya desa adat itu perlu membuat aturan adat yang telah disepakati dari leluhurnya dulu untuk diajukan, dikuatkan dengan perda, diajukan kepada pemerintah daerah, diberikan perda, pemerintah daerah memberikan pada pusat untuk menetapkan, mengajekan daripada adat yang telah ada dari zaman dahulu. Inilah disebut ngajekan adat. Bukan adat upacara saja yang kita bikin, ritual-ritual seperti itu yang kita bikin. Karena ritual itu hanya seremonial kan, yang bersifat dasar perantara permohonan kan. Tapi kalau ada permohonan saja, realisasi tidak ada. Nah, niki makanya kan dibutuhkan 4 tangan di sini. Nah, lagi pertama adalah jabat tangan, nah, tanda tangan, garis tangan, kan lagi. Kan ini dibutuhkan niki tanda tangan. Nah, ini jabat tangan apa bersinergi lah antara pemerintah dengan masyarakat. Kan ini. Nah, tanda tangan berikanlah kekuatan yang sah dengan perda. Nah, seperti ini kan yang uraikan dan juga yang disebut dengan namanya suratan tangan kan lagi. Kembali sekarang aturannya. Kalau kita sudah bisa mengatur, gitu loh. Toh juga ada musibah, nah itu kan suratan tangan namanya. Sudah suratan tangan namanya. Gitu loh. Nah, inilah yang perlu kita itu bersama-sama merumuskan, terutama bagi para pakar-pakar adat. Dan ini belajarilah adat di masing-masing desa dulu. Karena adat ini merupakan hukum yang bersumberkan daripada apa? Agama, igama, dan ugama. Kan ini A itu artinya agama, D itu artinya dreste, A itu awik-awik, D itu tatwe. Jadi adat itu memiliki apa? Nah, dari sastra atau scientific pengetahuan agama secara universal, itu loh, yang dipakai acuan untuk dijadikan dasar-dasar tradisi yang ada di Bali, menguatkan tradisi-tradisi yang ada di Bali dengan mengatur sesuai dengan wilayah lingkungan skup adat, itulah awik-awik. Yang semua itu bersumberkan melalui pertiwimbe atau pertimbangan disebut dengan tatwe. Kan itu istilahnya. Nah, karena kata dreste itu banyak orang tidak tahu apa itu dreste. Kan banyak orang tidak tahu dreste ini. Benar nggak? Orang kata dreste, oh tradisi udah begini, mulai gitu, bukan. Dreste itu berasal dari kata Sanskerta. Dres itu artinya melihat, ta artinya itu. Jadi dreste artinya aturan yang telah ada. Itulah taksunya di adat. Makanya dreste itu dipilah menjadi 5. Ada Purwo dreste, ada Kuno dreste, ada Sastra dreste, Sime dreste, dan Loke dreste. Inilah Panca dreste. Yang disebut dengan Purwo dreste berarti kan hukum alam. Tidak ada yang mampu merubah itu. Matahari terbit dari timur, tak mungkin akan kembali ke barat, akan terbit kan? Nah, kalau kita bicara masalah Kuno dreste berarti kan telah ada yang tersurat, maupun tidak tersurat, tapi sudah tersirat di dalam setiap insan kehidupan di masing-masing belahan desa di Bali. Dan ini tersirat, walaupun tidak tersurat. Dan serat-seratnya itu sudah direalisasikan sekian keturunan, turun temurun. Nah, itulah disebut dengan Kuno dreste. Dan ini, setelah itu ada yang namanya Sastra dreste. Nah, semua itu mengacu kepada yang tadi bilang tatwe dan pelaksanaan. Kan ini, awik-awik itulah merupakan suatu kesepakatan yang dibikin oleh siapa? Oleh masyarakat sendiri yang membuat aturannya itu. Inilah yang dipegang oleh bendese. Dijadikanlah sebagai
dasar hukum yang telah sah dari hasil kesepakatan dan kepemakanan daripada perarem atau pesamuan masyarakat. Tadi kita disebut dengan adat, gitu Pak Yan. Nah, kalau kita menjaga taksu Bali seperti tadi, ikutilah aturan alam. Dan itulah taksunya Bali. Adakah orang bisa menari tanpa taksu? Adakah orang bisa melakukan sesuatu tanpa taksu? Semua itu pasti ada dasar penuntunan. Tuntunan lahir dari hati nurani yang disebut dengan talenta, dari talenta kan? Tetapi tetap harus mengikuti pakem-pakem yang ada. Biar talenta itu tidak ngawur kan. Tadi nah antara scientific dan spesifik, pandangan spesifik itu harus. Kalau spesifik mungkin talenta. Rasanya orang menari bisa merubah segala sesuatu kan. Ada yang tumbuh lagi. Tarian baru dari kreasinya sendiri kan. Nah, ini kan spesifik nih. Tapi kalau scientificnya mungkin tari itu harus pakemnya begini kan. Nah, apa yang kita buat itu semuanya itu ada aturannya. Nah, itulah pandangan tiang tentang taksu Bali. Jadi taksu Bali jelas tuntunan. Kalau kita bicara taksu Bali, ikutilah, marilah kita jaga pakem alam Bali. Jadi seperti apa nih ke pakem alam Bali? Mungkin bisa diulang sedikit. Ya. Pakem alam Bali kalau tiang ulang, Pulau Bali ini, karena seperti yang katakan dahulu tentang bumi Bali, sejarah bumi Bali, kan ini sudah jelas sebagai Pulau Dewata. Bumi ini sudah jelas sekali, serat-serat gambar Pulau Bali itu sudah menjelaskan secara otentik bahwa pulau ini adalah pulau wahana para dewa. Kan dia sudah jelaskan dahulu. Wujudnya seperti bebek, seperti atau angsa, atau seperti ulam agung, dan juga berwujud penyu kambang, berwujud nandini kan. Kan sudah jelas sekali, berwujud bunga daun bunga teratai kan. Kan sudah jelas sekali. Dan telurnya juga ada di Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan. Nah ini kan ande-andenya beliau berarti kan tempat-tempat yang penuh dengan kesucian kan, sumber-sumber kehidupan kan. Nah, ikutilah itu, jangan dirubah. Makanya di Bali ada Banteng Suci kan, itu yang ulas dulu, dan Daksina kan. Nah maaf dulu dia kan agak sedikit pleset kan, Daksina harus memakai telur bebek kan. Kalau pakai ayam berarti chicken sina kan. Nah ini sedikit yang berikan gambaran, walaupun itu plesetan bukan tanpa makna. Itu loh, karena apa? Warna memiliki nama dan mempunyai makna. Jadi raga ngangon Daksina ngangon telur siap itu kan kebanyakan warnanya merah. Merah itu kan lambang memohon tuntunan kan, pengetahuan kan. Nah, itu istilahnya niki ke Daksina itu artinya apa? Kan Brahma dewatanya, berarti kan di selatan linggamnya. Jadi kan saktinya Brahma itu siapa kan Saraswati. Ya jelas kita harus memakai sastra. Bali ini sastra, Pulau Bali ini sastra. Kalau kita pakai suci, pulau inilah bumi linggam siwa. Kan linggam siwa niki. Makanya disebut dengan apa? Buana lingga. Mungkin dengan dasar itu kita memakai taksu Bali ini seperti ini ya jelas kita apapun yang kita perbuat kita kan selalu memohon kepada beliau tuntunan kan. Siapa gitu loh, siapa dewanya seni. Nah ada niki taksu niki jelas Siwa Nata Raja. Berarti kan niki Siwa Nata itu kan raja. Raja itu penguasa, Nata yang mengatur. Ikutilah yang mengatur alam ini prosesnya. Karena Siwa Nata Raja identik dengan mudra kan, gerakan tari kan mudra semua. Apa nih? Yang datang dari apa? Dari jiwa yang betul-betul murni kan. Mudra dan mood kan, redaya kan. Jadi kesenangan hati kan, dan membuat orang lain senang juga hatinya. Kan gitu. Dan tanpa tuntunan sastra apakah bisa? Tanpa ada istilahnya ketulusan hati dalam bakti, apakah bisa berkoneksi? Daya cipta ini kan? Inspirasi tidak akan datang. Inspirasi datang kan karena dari apa? Dari koneksitas kesucian hati dan kesucian pikiran. Betul. Nah, itu di Taksu Bali. Gitu loh. Nah,
Berikut yang ceritakan, nanti yang kembalikan sekarang kepada sabda palonnya. Lagi kalau bahwa sabda palon yang saya simpulkan sabda palon itu adalah merupakan bisame alam. Benar. Makanya disebut di Jawa itu dengan sabda palon naya genggong. Kan lagi yang di Bali kira-kira tidak benar sabda palon. Kan lagi. Ya. Tetapi untaian antara Jawa dengan Bali kan tidak bisa terlepaskan karena sejarah alam Pulau Bali disebut Nung Sedawe kan untaian panjang dari Sumatera, Jawa dan Bali kan. Untaian panjang itulah disebut dengan Nung Sedawe kan. Bukan Pulau Bali ini Nung Sedawe, ini kan udah potongan. Ya, ya. Tapi dalam konteks ini apakah sabda palon ini beda dengan tualen ini? Tokoh tualen ini. Kalau kita bicara sabda palon dengan tualen itu ada kemiripan. Di Jawa sabda palon di depan dengan Semar, Ya. Ismoyo kan. Di Bali kan Ismaya, seperti apa yang jelaskan dulu. Kata Ismaya di sana kan di sana kesuburan. Kenapa Semar di sana kuning, di Bali selem? Nah, gitu sekarang ini. Di Jawa itu karena penghasil daripada palawija, padi dan jagung. Ya, ya. Tadi ke dan kesuburan. Betul. Tadi ke makanya disebut kan Jawa Dwipayana. Kalau di Bali Dwipayana. Kan lagi. Nih. Jadi kalau tualet di Bali ini pakemnya apa? Segara gunung kan? Ya, ya. Segara gunung ya. Itulah tualet kan lambang batu, lambang gunung kan? Lambang lingga kan? Hitamnya itu lambang apa? Lambang Wisnu kan? Di Bali kan manusia di Bali itu hidup di alas peringga, di tebing-tebing kan? Ya. Kan mesti harus memproteksi gunung dan air. Dan ini hutan yang bertebing itulah pakemnya. Karena manusia Bali ini dihidupkan dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan, dengan warna kan? Dari hutan kehidupannya niki. Di alam juga. Alam Bali ini identik sekali dengan kehidupan masyarakat di Bali. Inilah kehidupan yang betul-betul Baliage. Ya. Orang Bali yang banyak tinggal di daerah pegunungan. Dan ini kan ini. Nah, makanya kita harus merawat itu. Kalau kita setelah melanggar aturannya, ya otomatis nerakalah bagi kita. Ya. Jangan disalahkan alam tidak bersahabat, tapi manusialah yang kurang bersahabat dengan alam karena tidak mengerti dengan pakem alamnya. Kalau di Jawa kan landai tempatnya. Kalau di Bali kan jelas bergunung-gunung, niki bukit-bukit gunung tempatnya niki alas peringga niki. Ya. Niki. Kalau kita salah memilih kan riskan sekali Pulau Bali niki. Dengan adanya erosi kan. Ya, betul. Karena semua masyarakat yang hidup kebanyakan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Sisi kan. Yang sekarang ini kan. Ya, betul. Sama seperti halnya di Gianyar, di mana di Karangasem, yang mana sih ada daerah-daerah tidak di bawah perbukitan. Nah, niki lumayan. Itulah kita jaga taksu Bali. Ya. Benar kan? Apalagi daerah Singaraja dan Karangasem, daerahnya ada di pinggir lautan kan. Daerah Singaraja dan Karangasem kan daerah yang sangat riskan sekali. Dan daerah menjadi pagar wetis bumi Bali nih, baik secara spiritual maupun secara alam, secara real. Ngerti ya? Ya, betul. Kalau misalnya tsunami Singaraja, Karangasem paling malu nih, paling pertama dia akan kena. Ya. Kalau terjadi erosi, Buleleng Karangasem paling cepat dia akan kena dia. Berat gak tanggung jawab? Gitu loh, yang ada di Kutaning Bali atau Benteng Bali. Kan ke? Ya. Makanya di gunung itu harus betul-betul terjaga, Pak ya. Dan sekarang bagaimana? Kembalilah kepada realita kita berbuat. Dan realita yang dibutuhkan. Iadnya yang paling utama dan ini adalah perbuatan nyata. Itulah yang disebut dengan seremoni, itulah disebut dengan ritual. Dan ini perbuatan nyata. Dan mantra siding ucap yang kita pergunakan, sering kita mantra siding ucap. Apa itu mantra siding ucap? Kata-kata, nah, baik kita sebagai masyarakat biasa, apalagi sebagai pejabat harus mampu merealisasikan apa yang diucapkan. Nah, inilah mantra siding ucap. Ya. Apa lagi? Nah, sekarang marilah kita bersinergi. Ada imbauan pemerintah,
yang diperintahkan betul-betul turun ke bawah gitu loh, dan mempelajari adat istiadat yang ada di Bali gitu loh, jangan disamaratakan gitu. Nah, dan bagaimana kita merealisasikan di bawah, bersinergi dengan masyarakat bawah biar tidak terjadi istilahnya naya genggong, kemampuan yang menggoncang gitu loh, apalagi mengkonversi kayak itu saja. Jangan kita sekarang seperti ada masalah yang sekarang ini, maaf yang udah mau ungkap nih, katanya dikonversi budaya Bali, konversi begini kan. Nah, kita bicara konversi, tahu-tahu ya kita sendiri yang mengkonversi tanpa sadar. Itu kita takutkan kan? Betul. Nah, namanya konversi dari dulu kita sudah dikonversi, Pak ya. Ya, betul. Kalau kita melihat 2.500 tahun seperti apa yang dia lakukan, telah terjadi konversi budaya. Di mana budaya Bali Mule dengan budaya Dongson kan telah konversi. Kata konver menyandeng kan? Konversi itu memadukan kan? Bukan berarti mengkonversi merubah, menghilangkan, itu kan keliru. Konversi itu identikan dengan penyempurnaan kan? Yang saling melengkapi, bukan mencabut suatu akar, itu merubah namanya, bukan mengkonversi loh. Betul. Dan nah, makanya inilah, marilah kita kembali sekarang ke alam, seperti apa yang alam sekarang Pulau Bali ini, bumi Bali ini mengajarkan kepada dunia. Marilah kembali kita pada kehidupan yang betul-betul yang memiliki basic perekonomian yang kukuh, yaitu pertanian, perladangan, dan lautan. Karena inilah kekayaan kita. Makanya seperti apa yang dinyanyikan dulu, betul-betul dijaga itu. Harus dijaga. Kan tongkat kayu dan batu jadi tanaman kan? Tongkat kayu itu ya yang seperti apa yang sekarang, tongkat kayu itu, tongkat itu berarti kan tuntunan. Karena tongkat itu kan tuntunan itu. Kayu kan kayun. Gitu loh. Marilah kita bicara dengan bahasa hati, usah nurani sekarang ini sebagai penuntun kesadaran hati untuk menuntun jalan kehidupan sekarang ini, untuk berbuat di alam niki. Gitu loh. Nah, itu yang kita tanamkan sekarang, apa yang telah ditanamkan oleh para leluhur itulah kita ikuti sekarang niki. Apa niki tongkat kayu. Gitu loh. Dan batu jadi tanah, batu itu apa, gunung-gunung, kita hidup di bawah gunung sekarang niki. Kita manusia di negara-negara agraris kan daerah pegunungan yang hidupnya. Betul. Dan intinya kita harus hidup mulai sekarang kembali kepada alam ya. Berdikari dengan alam juga. Mungkin itu akan bisa kita cara untuk bertahan hidup ke masa depan. Itu pasti, Pak ya. Karena alam ini, makanya disebutkan bomisnya swarga dapi garyasci, gitu loh. Itu dalam serat Kitab Ramayana. Jadi kalau kita berbicara, jadikanlah bumi ini sebagai surga kehidupan. Dan bersujudlah di telapak kaki Ibu Pertiwi. Berarti kita hormatilah bumi ini, jika ingin membuat surga. Jadikanlah surga ini, bumi ini bagikan indraloka kan? Dan karena surga tidak pernah ada di atas, itu kan baru cerita. Surga itu nyata adanya kan di sini. Kalau kita mampu hidup berdampingan damai dalam kehidupan, baik di rumah tangga maupun bermasyarakat, interaksi kemasyarakatan, kita selalu dengan pemikiran-pemikiran yang teduh, apakah tidak menjadi surga? Karena niki, surga itu kan nyata, Riki. Tapi kalau kita merusak tatanan kehidupan, jelas neraka sudah pasti. Tadi kan, dan nah makanya kenapa orang-orang Barat dia melakukan suatu gerakan yang namanya Greenpeace, kan dia? Yang dia ngerasa tidak jauh juga mereka mengambil dari Nusantara ini, termasuk Bali, termasuk Bali. Jadi Greenpeace itu kan penyelamatan lingkungan alam. Nah, seperti apa yang dikatakan di awal, kita selamatkanlah lingkungan kita. Mana hulu, mana tengah, mana hilir. Nah, inilah kita selamatkan sekarang. Ampun ya? Jadi Greenpeace ini betul-betul mengambil makna dari kehidupan yang alami. Back to the nature. Makanya di Bali ini, kalau bisa yang katakan, atau mungkin yang simpulkan, Greenpeace itu tak terlepas mengambil dari apa yang ada di Bali, penghormatan orang Bali terhadap tanaman. Tumpak buboh kan? Apa itu tumpak buboh? Bukan bikin buboh belok, buboh hijau kan itu. Kenapa bikin buboh hijau? Nah, kan gitu, angkat dikit. Misi gula Bali kan itu. Angkat dikit. Kenapa? Kan itu setiap tumpak udah kan itu.
sebagai pengorbanan pada Dewa Sangkara kan? Ya. Dewa Sangkara, dewa tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti gitu loh, ini Ya. kembalilah kita pada kesadaran terhadap alam kita ini, kembali kepada konsep kehidupan alam. Jangan menebang pohon sembarangan. Makanya di Bali sapurinde poleng sebagai rambu-rambu yang tidak boleh itu terjamah. Karena itu betul-betul merupakan suatu proteksi daripada alam. Lagi, proteksi alam. Bukan kita memuja pohon, tapi menghormati pohon, gitu loh. Menghormati pohon artinya apa? Kita sudah bakti kepada yang kuasa kan, menghormati ciptaannya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bukan hanya manusia saja, bahkan sarwa prani atau segala yang hidup kan membutuhkan semua dari pohon kan. Nah, makanya tumpak udo ini kenapa membuh gadang? Gadang itu kan lambang kesejukan, lambang hijau. Bubuh itu artinya apa? Buah alit, buah agung kan. Buah loka, boh loka. Jadi saya bubuh lagi. Jadi bubuh ini artinya buah loka dan boh loka. Jadi buah loka kita lah yang hidup inilah buah loka. Boh loka kan alam ini. Berarti kita itu apa dalam tumpak bubuh bubuh gadang. Berarti harus kita menjaga bumi ini dengan kesejukan hati kan. Dan tetap menjaga keaslian alamnya. Ampun. Gitu loh. Kenapa mesti gula Bali? Nah kayak ini. Imbauan gula Bali. Gula Bali kan merah. Lambang merah melambangkan darah kan, lambangkan kehidupan. Nah, ini loh. Karena kita terakhir orang Bali, terah dari leluhur-leluhur yang kita dulu, apa yang telah menjadi fitrah atau terah orang-orang leluhur kita di Bali, inilah yang kita lestarikan. Lah tumpak bubuh. Kembali kepada konsep lingkungan. Gitu. Nah, dalam tumpak bubuh itu ada juga upacara-upacara yang lainnya dilakukan seperti Hari Pagarwesi dan ini. Nah, kenapa di Beleleng dipusatkan Pagarwesi? Ini kan dibilang galungan Beleleng. Ini. Kalau kita bicara Pagarwesi, pagar berarti kan pagar artinya penguat, batas wilayah antara laut, gunung. Dan lagi. Jadi dalam Trimandala konsepnya gunung, Jabe tengah, Jabe sisi. Nah, niki kan inilah yang harus kita bentengi gitu loh dengan kesadaran hati kita sebagai benteng utama kan manusia. Kesadaran manusia lah benteng utama untuk membentengi alam niki kan gitu lah niki. Wesi itu kan dasar. Lambang dasar. Dasar apa dasar kekuatan. Makanya kenapa di Beleleng yang menjadi pusat sentra sebagai pagar wesi. Nah, niki Buleleng ini jelas sekali konsepnya. Ada pura Pagarwesi, Pagarwetis, dan pura Jajaring Wesi atau Wesi Menjajar. Ini berarti leluhur kita dari dulu telah betul-betul mengkonsepkan bumi Bali ini jangan sampai tereliminasi dari konsep awalnya. Dan karena Buleleng ini seperti yang katakan tadi merupakan Kutaning Bali, benteng Bali. Pura-pura yang ada di Bali seperti Pura Pulaki, Ponjok Batu. Nah, ini kan termasuk Pura Pagarwetis. Dan Pura Wesi Menjajar ada di Kubu Tambahan kan. Dan ke timurnya ini ada Pura sampai Golawah kan. Ini kan sudah merupakan Pura Pagarwetis dan Pagarwesi Jagat Bali. Artinya leluhur kita telah memagari batas-batas wilayah kesucian yang harus kita jaga. Kalau ini rusak, inilah disebut dengan genjong bumi ini. Berarti terjadilah perubahan pola pikir manusia. Alam pun akan berubah, kan gitu. Kalau pola pikir manusia telah berubah, inilah alam pun akan berubah. Makanya itulah kenyataan yang ada dari dahulu yang dipergunakan sebagai sepat siku-siku di bumi Bali. Nah, makanya itulah disebut dengan yang simpulkan Naya Genggong. Itu loh, Sabda Palon Naya Genggong adalah merupakan pakem alam atau pituah alam yang harus kita ikuti. Baik di Bali, di Jawa, dan dimanapun itu harus mengikuti. Dan makanya tidak bisa kita tuh lepaskan apa yang terjadi masalah seperti sekarang ini, COVID ini. Kan sudah jelas sekarang masing-masing wilayah
terpagari Iya. oleh aturan kan. Iya. Kayak gini Ki. Betul, betul, betul. Kan, Ki? Nah, inilah kita harus menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Sabda Palon Naya Genggong bukan hanya sebatas Nusantara atau Mojopahit, itu kan skop kecil. Ya, Kenapa disebut dengan perempuan Mojopahit akan diambil? Karena Mojopahit dulu kan menjadi sentra kekuasaan di bawah Mojopahit di Nusantara ini, di Mojopahit yang jadi sentra kekuasaan kan Ki? ya, ya. Betul. Jadi kalau kita bicara sentra kekuasaan Mojopahit kan sampai ke Asia nih Ki. Iya, iya. Di Asia nih Ki. Burma, apalagi nih ke daerah-daerah Thailand, Ya, nih ke ya. Malaysia, Ya, kan ya, termasuk dumunya ya, nih ke ya. kalau kita melihat gugus-gugus kekuasaan garis-garis khatulistiwa Nusantara, di Nusantara kan. Nah, itu loh. Nah, inilah yang disebut dengan Sabda Palon Naya Genggong bahwa seluruh umat manusia harus mengikuti pakem alam dimanapun mereka hidup. Ini raga di Bali, ngiring atau mari kita ikuti aturan alam Bali. Oh niki, Iya. jangan istilahnya kita tuh mengeliminasi aturan yang terdahulu telah ada. Karena pada intinya adanya masa sekarang karena terlahir dari masa lalu. Dan masa yang sekarang ini akan kita terimakan kepada masa yang akan datang. Jika kita yang salah sekarang, anak cucu kita tidak akan apa-apa, akan kesengsaraan, kan begitu. Dan itulah genggong. Makanya sang waktulah yang terus akan berjalan secara perlahan tapi pasti. Iya. Kan gitu? Ya. Nah, makanya bumi ini rusak, itu loh, bumi ini rusak ya karena semua itu kembali kepada manusia itu sendiri sebagai raja dunia. Kan manusia raja dunia, yang mengatur dunia kan manusia. Kalau mindset kita itu yang salah, ya otomatis lah terjadi prahara atau genggong. Dan lagi itu loh jelas sekali, makanya kita di Bali apa yang disabdakan Sabda Palon Naya Genggong itu loh, itu sudah merupakan pakem alam yang harus kita patuhi. Dan nah janganlah kita istilahnya melanggar aturan-aturan patwa-patwa alam yang terjadi. Dan nah, kejadian yang sekarang ini terjadi COVID ini kan jelas datangnya semua itu bersumber daripada kesalahan mindset manusia dan memanage atau memanajemen daripada kehidupan. Ya. Dan lagi yang penuh dengan rasa egoisme. Dan lagi, nah inilah yang harus sekarang dinyormalkan. Dan lagi dinormalisasi kembali. Dan intinya niki, nah makanya dalam gerakan new normal ini mudah-mudahan Tiang juga berdoa kepada beliau semoga sesuai dengan apa yang tersirat dan tersurat di dalam lontar-lontar atau pustaka-pustaka kuno Bali, di dalam lontar roge bumi Sanggara atau roge Sanggara bumi, dan juga Widi Sastra Suwa Mandalo, lontar cukil daki, dan lagi. Nah, semua itu telah diatur, itu loh, diatur tentang bagaimana menghadapi masalah COVID yang sekarang kita sebut COVID ini. Yang dahulu kan Guru Bogagung, ada lagi. Nah, sesuai dengan catatan tersebut, mudah-mudahan pada bulan September ini, loh, doa yang terkabulkan. Dan pada nemunen uku dungulan, bulan September nemu uku dungulan, semoga Tuhan yang Maha Pengasih dapat membebaskan kita semua atau di seluruh dunia terbebas dari COVID ini. Apalagi sekarang menjelang galungan kan. Ya. Nah, semoga manusia sekarang menjadi manusia-manusia yang unggul, dengan pemikiran-pemikiran yang unggul, penuh dengan kesadaran untuk menjalankan suatu kehidupan demi masa depan atau anak cucu kita. Mengenai lagi, nah itulah yang Tiang katakan serat-serat Sabda Palon yang Tiang definisikan hari ini. Jika ada kurang berkenan dan lagi, silahkan, karena asumsi kita itu jelas berbeda karena kita punya pola pikir masing-masing. Tetapi menurut pandangan Tiang sendiri, ya, seperti itulah kiranya yang Tiang bisa paparkan. Ya.
Terima kasih Pak Iwas. Itulah tadi penjelasan dari Jero Mangkuputuliang tentang Sabdo Palon Narya Genggong. Demikian ulasan tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.